jaminan, bukan sunat itu nggak ada jaminan bahwa itu harus Islam gitu loh. Yang lain juga orang-orang Amerika, orang Eropa melakukan sunat bukan karena rukun Islam gitu loh, karena kesehatan, kenikmatan seks dan penjagaan terhadap diri, metabolisme tubuh supaya hormon-hormon berjalan normal. Nah, kalau kita melihat dari sisi sunatnya, Nabi Ibrahim itu disunat umur 80 tahun setelah jadi nabi gitu loh. Jadi bukan disunat dulu terus diangkat jadi nabi. Juga sama, belum nggak perlu disunat dulu kemudian. Lagian siapa yang mau memeriksa didiknya mereka gitu loh. Yang tahu kan istri-istrinya mereka. Bukan urusan kita loh. Sampai senjelimet-senjelimet begitu ini orang yang terlalu usil. Kalau orang Jawa bilang itu gajah di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Ya kalau begini caranya nggak ada benernya. Islam itu dibangun dari persaudaraan, dari rahmat, dari cinta. Nah, wujudnya apa? Kepercayaan. Nah kalau orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mau sholat, mau nggak sholat, mau puasa, mau nggak puasa, mau haji, mau nggak puasa, ya sudah kita akui dia sebagai Islam. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh dianiaya, nggak dibunuh. Kan begitu. Urusan sholat dan tidak sholat itu urusannya dia sama Allah gitu loh. Rukun Islam itu ya syahadat. Yang lain itu kewajiban. Gak bahwa kemudian dimasukkan di dalam rukun ya monggo saja gitu loh. Tetapi itu menjadi parameter tingkat kualitas dari keislaman masing-masing. Dan parameter itu banyak, termasuk ketika dengan saudaranya memaki-maki, tidak tabayun, itu bukan perilaku Islam. Harus diingat itu. Rasulullah sendiri itu pernah suatu saat itu pada menjelang asar di Ramadan terakhir, itu ada orang Badui yang datang. Badui itu tidak Islam loh. Ya Rasulullah, saya melihat bulan. Langsung kok. Rasulullah aja percaya kepada orang Badui yang tidak Islam. Maknanya apa? Mengedepankan husnudzon, bukan suudzon. Lah inilah yang dialami oleh umat Islam akhir-akhir ini, mengalami kemiskinan husnudzon kepada saudaranya. Kepada saudaranya aja miskin, apalagi kepada yang lain. Ada lagu lama itu diputar kembali bahwa NU itu sebenarnya bukan Islam yang baik karena mengabaikan asyidda adal kufar untuk kamu itu. Gimana itu tafsir atau pola itu kok bisa lahir lagi? Sebenarnya itu sebelum reformasi. Nah itu orang yang tidak kenal sejarah. Iya. Asyidda alal kufar sama bainahum kepada siapa? Orang-orang kafir yang melakukan penjaliman kepada Islam, kepada bangsa dan negara, wajib bagi kita memerangi. Asyidda. Buktinya siapa? Apa mereka? Apa HTI, FPI, Wahabi, atau PKS, atau partai-partai yang sekarang radikal itu yang mengeluarkan resolusi jihad? Yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Nahdlatul Ulama. Itu bukti asyidda walal kufar sama bainahum. Gitu loh. Tetapi entah demikian tidak kemudian merubah negeri ini menjadi Islam. Gitu. Artinya masih menebarkan rahmat kepada semua yang tidak beragama Islam, yang tidak memusuhi Islam. Lah mereka ngapain ketika itu? Lahir aja belum. Sejarah tidak mengerti. Perjalanan ulama-ulama ini ngemong itu luar biasa. Usia Nahdlatul Ulama itu sudah 100 tahun. Artinya adalah dia memiliki survival, memiliki kekenyalan, memiliki kelembutan yang bisa diterima segala zaman. Sehingga bisa berusia sampai 100 tahun lebih. Dan mereka organisasi baru kemarin sore, yang itu aja kalau nggak ada dorongan dana dari para pemilik sahabat-sahabat politik tidak akan jalan. Gitu loh. Jadi mereka harusnya berterima kasih dengan adanya ulama-ulama NU yang menerapkan dasar-dasar kerasulan itu sedemikian lembutnya. Jangan kemudian mereka mengaku keturunan Nabi, tapi merusak dasar-dasar Nabi gitu loh. Yang diterapkan dengan pola-pola tradisi, dengan pola-pola cultural, dengan pola-pola yang ala Indonesia. Maka dulu Islam
ala Indonesia. Nahdlatul Ulama itu dulu jargonnya apa? Ahlu sunnah wal jamaah ala Syafi'iyah ala Indonesia. Ini nggak boleh dilupakan. Jangan ala Arabi, wong Arab aja nggak bisa menunjukkan semangat persatuan antar suku, perang-perangan. Syria dihancurkan oleh Arab Saudi sendiri bekerja sama dengan Israel dan Amerika. Yaman negaranya pamannya, nenek moyangnya orang Arab juga dihancurkan. Nah kita tidak mau. Di Arab itu bangsanya satu, bahasanya satu. Negaranya berapa puluh? Indonesia ini sukunya ribuan, pulaunya ribuan, bahasanya ribuan, negaranya satu. Ini berarti menunjukkan bahwa Islam lebih berhasil di tanah Jawa, di tanah Indonesia, di tanah Nusantara dibanding di tanah Arab, gitu loh. Kalau enggak, harusnya logikanya mereka yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang ada di Indonesia. Di sini di Indonesia tidak ada partai komunis. Di negara-negara Arab sana itu partai BAT itu kan partai komunis. Loh ini harus Ikhwan Muslimin di mana? Ikhwan Muslimin itu ke PKI Arab gitu loh. Orang-orang yang senantiasa memberontak dan menimbulkan kerusakan. Padahal kan perintahnya Allah, janganlah engkau jalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan dan membuat kerusakan. Ini orang Jawa karena memang dikaruniai oleh Allah sahiatul qalbi, hati yang kaya, hati yang remboko, hati yang momot. Momot itu bahasa Jawa maknanya adalah siapa saja boleh datang dan merasa aman. Karena sifat momot itu adalah sifat samudra. Maka ulama NU itu yang pertama dimiliki adalah hati yang nyamudra, menerima semua pihak. Bahasa asingnya disebut egaliter. Nah, dulu orang Jawa sudah punya sifat itu. Makanya lebih berkembang di sini daripada yang lain. Terima kasih penjelasan yang singkat tapi padat tentang santri. Nah, semuanya boleh, saya tegaskan. Semuanya boleh datang ke sini apapun agamanya, suku bangsanya untuk menjadi santri saya. Silakan datang. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang merahmati segala alam semesta ini. Maka siapapun yang selagi disebut makhluknya Allah, jangankan kok manusia, binatang pun di sini bisa hidup damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.